Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah, saudara, bicara soal ustadz, biasanya yang kita kenal itu adalah mereka-mereka yang suka menjelek-jelekan agama orang lain, termasuk menjelek-jelekan agama Kristen, ya kan? Siapa lagi mereka kalau bukan seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khainama, Ustadz Felix Siau, dan masih banyak lagi mereka-mereka yang memang pekerjaannya hanya sekedar nyinyir saja, Bapak Ibu Saudari, dan juga membuat banyak jemaahnya yang kayaknya yakin dengan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz ini. Padahal sebenarnya apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang saya sebut tadi hanyalah sebuah hal yang tidak perlu dilakukan oleh mereka-mereka sebagai pemuka agama yang sebenarnya, ya kan? Karena seharusnya ya kalau dia seorang ustadz ya dia menyampaikan apa yang tertulis dalam kitab sucinya, bukan menyinggung atau nyinyir dengan ajaran agama orang lain. Seharusnya begitu, ya kan? Tetapi kali ini Bapak Ibu Saudari, saya ingin membagikan kepada kita semua di mana ada sebuah ceramah yang saya pikir ini adalah ustadz yang harus dicontoh dan diteladani. Bagaimana beliau ini menyampaikan sebuah ceramah yang begitu luar biasa. Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bicara soal ustadz, biasanya yang kita kenal mereka itu adalah mereka-mereka yang suka menjelek-jelekan agama orang lain, termasuk menjelek-jelekan agama Kristen. Ya kan ya? Siapa lagi mereka kalau bukan seperti Ustadz Abdul Somad? Masih ingat ya? Nah, lalu kemudian ada seorang Ustadz Khainama, ada Ustadz Felix Siau, dan masih banyak lagi mereka-mereka yang memang kerjanya adalah seperti itu Bapak Ibu, ya kan. Tetapi kali ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Zulherwin SAG, ya, sarjana agama. Dan Bapak Ibu tidak lagi berlama-lama, ya kita akan coba saksikan terlebih dahulu, dan ini dia videonya. Tapi mirisnya Pak Ibu sekalian, mirisnya di negeri yang mayoritas umat Islam terbesar di Indonesia yang namanya negeri Indonesia, presidennya beragama Islam, menteri-menterinya beragama Islam, gubernur-gubernurnya beragama Islam, bupati, wali kota, camat, lurah, ya, kemudian pejabat-pejabatnya, aparat-aparatnya, TNI-nya, Polri-nya, kebanyakan beragama Islam. Tetapi sudahkah kita menjadi contoh teladan bagi umat yang lainnya di negeri ini? Yang koruptor kebanyakan agamanya apa? Yang suka membunuh nyawa orang kebanyakan agamanya apa? Yang agen narkoba kebanyakan agamanya apa? Yang tukang backing perjudian, backing perzinahan, backing narkoba, kebanyakan agamanya apa? Yang suka sogok menyogok, kebanyakan agamanya apa? Tak bisa dipungkiri. Karena apa? Kita umat mayoritas, kebanyakan orang Islam yang perangainya begitu. Semestinya orang Islam ini menjadi contoh teladan, tetapi hari ini orang Islam yang mengikuti cara orang kafir menghalalkan segala cara. Contoh, hanya untuk sebuah pekerjaan kita mau sogok menyogok. Anak kita mau bekerja sebuah instansi, ya, karena begitu keinginannya kita mau bayar uang sogokan 150 juta, 300 juta agar anak kita jadi bisa kerja di tempat yang kita inginkan. Sogok menyogok. Ijazah palsu disogok. Ingin jadi kepala dinas disogok. Ingin ditempatkan di sana, ditempatkan sini, menyogok. Supaya sekolah kita dapat akreditasi, menyogok. Semuanya sogok menyogok. Padahal katanya orang Islam. Bahkan termasuk menteri yang koruptor itu makan uang haram, makan uang haji. Terus sekalian, betul tidak?
KTP banyak Islam, tapi perangai parah pula daripada orang Yahudi lagi. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudari, bagaimana tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana sebuah ceramah yang sangat luar biasa dan tentu sangat memberkati kita, apalagi muslim yang benar-benar taat tentunya ya. Nah, Bapak Ibu, memang inilah tugas kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang ustadz, menyampaikan kebenaran dan mengingatkan setiap mereka jemaat-jemaat agar mereka berhenti dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Memang tidak jarang ketika menyampaikan ceramah yang seperti ini atau menyampaikan khotbah yang seperti ini, Bapak Ibu Saudari, ada saja orang-orang atau jemaat-jemaat yang tidak senang dan tidak mau terima dengan khotbah yang seperti ini. Tetapi saya mau ingatkan kita, yang namanya kebenaran, ya, yang namanya kebaikan kita harus tetap sampaikan kepada siapapun juga ya. Orang mau terima apa enggak itu bukan urusan kita lagi Bapak Ibu. Oke, di sini saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa komentar yang ada di video ini ya. Ada pertama sekali dari Martin Lolo, Ustadz yang jujur kayak gini nggak bakalan diundang ceramah di TV. Ya memang biasanya seperti begitu teman-teman ya. Kalau memang khutbah atau ceramahnya itu adalah untuk menekankan hal-hal yang seperti disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, jarang kita dengarkan atau kita lihat di layar-layar televisi ya. Ada juga komentar dari user, tumben ada Ustadz jujur seperti ini. Iya betul, seperti yang saya sampaikan bahwa kalau ustadz-ustadz yang seperti ini memang jarang terlihat di TV. Karena yang biasa kita dengarkan itu seperti Ustadz Abdul Somad gitu kan, dan memang kerjanya hanya nyinyir saja dengan agama orang lain. Nah, orang-orang yang seperti Somad ya memang sering tampil di TV gitu ya. Ada dari Mutiara Kuburu Tompul, ini baru namanya Ustadz yang harus dicontoh. Saya pikir wajib memang ya dicontoh ustadz-ustadz yang seperti ini. Ada komentar dari Boyor Edo, soal pemerintahan jangan dicampur aduk soal agama. Orang yang beragama pasti melakukan ya apa yang menjadi aturan pemerintah. Kecuali kalau misalnya itu bertentangan dengan agama, nggak mungkin semua kita lakukan. Tetapi nggak boleh melanggar itu gitu ya. Atau nggak boleh memberontak ya terhadap negara. Yang penting kalau jangan lakukan, tetapi jangan juga berontak atau melakukan perlawanan terhadap pemerintah ya. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Mbak Sewo, Pak Ustadz itu mah watak orang per orang bukan Islamnya. Betul sekali. Lalu ada respon susah menerima kenyataan. Nah ini saya sampaikan kepada Mbak Sewo, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu justru membenarkan ajaran Islamnya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah banyak orang-orang yang justru melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Jadi yang disalahkan di sini bukan ajaran agamanya, bukan muslimnya gitu loh, bukan agamanya, tetapi orang yang melakukan kesalahan itu ya, karena dia tidak taat dengan ajaran-ajaran dalam keislaman, seperti mencuri ya, korupsi itu kan mencuri, ya berzina, ya judi dan sebagainya itu tentu dilarang dalam kitab suci Al-Qur'an ya kan. Kalau dalam Kristen sudah pasti seperti begitu ya. Jadi itulah yang diingatkan oleh Pak Ustadz ya. Jadi sebenarnya harapannya adalah agar tidak ada orang-orang yang seperti itu lagi. Jangan lagi suka menyogok karena hal itu tidak diajarkan dalam ajaran keislaman gitu kan. Dan dalam Kristenan apalagi memang nggak boleh seperti begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada juga dari Riyati Baru-Baru. Semua kata Edis TV dibuktikan Pak Ustadz ini. Ya betul ya. Saya juga tidak terlalu mengikuti, tapi banyak hal-hal yang memang terbukti ya, yang disampaikan oleh Edisi TV ini dengan apa yang disampaikan oleh ceramahnya Pak Ustadz Zulherwin. Dari Yanti komentarnya, Somad udah dengar nggak? Jangan ketiduran. Ya semoga saja Ustadz Somad mendengarkan Bapak Ibu dan dia segera bertobat dari cara-cara ceramah dia selama ini ya kan. Ada komentar dari Wawan Gunawan, ini Ustadz sudah menjadi contoh yang baik belum? Ya semoga saja sudah, karena ada yang namanya integritas. Jadi integritas itu adalah bagaimana kita menyampaikan apa yang kita sudah sampaikan. Lalu bagaimana kita menyampaikan apa yang kita lakukan. Ya gitu. Jadi antara menyampaikan itu berarti kita juga sudah pernah melakukan. Makanya seorang pendeta secara khusus yang kami dengarkan ya, atau bagi kami sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang pernah kita sampaikan, hal-hal yang pernah kita lakukan, dan apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang juga perlu untuk kita sampaikan kepada siapapun juga ya. Jadi ada istilahnya yang namanya integritas dalam hal ini ya. Artinya lakukan apa yang Anda sampaikan dan sampaikan Anda apa yang Anda lakukan, seperti begitu. Ada komentar dari Natalin, Pak Ustadz, bisakah agama non-muslim menjadi pemimpin negara di Indonesia?
bisa aja. Ya, tapi pertanyaannya sekarang ya kan, adakah calon pemimpin di Indonesia ini, mungkin ini ada bicara soal presiden ya, kira-kira ada nggak calon gitu loh yang berani untuk mendaftarkan diri sebagai presiden di Indonesia ini? Kalau ada, ya akan dipilih dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemilihan kita. Siapa yang paling paling banyak suaranya itu yang akan menang gitu ya kan. Itulah demokrasi kita di Indonesia. Kalau sekalipun dia non muslim ya kan dan tidak memenuhi syarat suara atau dia kalah dengan suara di pasangan calon yang lainnya, dia akan kalah. Dan sama juga, sekalipun juga dia muslim, tetapi kalau misalnya mungkin dia kalah soal suara dengan pasangan yang lain, yang itu adalah beragama non-muslim, ya dia juga harus mengalah, ya kan, artinya harus menerima, ya. Jadi yang banyak suara itulah yang menang. Itu ya, jadi kalau misalnya kita mau agar ada yang non-muslim, ya agar ada yang Kristen untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini, ya harus ada calon terlebih dahulu, dan kita pilih calon tersebut, gitu, ya kan. Jadi nggak perlu ribet-ribet lah istilahnya ya. Ada komentar dari user ya, pelecehan di santri itu juga apa? Ya sudah jelas pasti. Justru itu saya sampaikan tadi bahwa memang ini sakit untuk kita terima. Ya. Lalu berikutnya ada dari Yeni Yusuf, 100% setuju Ustadz, terbaik Ustadz. Oke, dan itu aja dulu Bapak Ibu Saudara yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, dan kiranya kita boleh mengerti dan paham dan boleh terberkati dengan ceramah yang disampaikan oleh Pak Zul Herwin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.